Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu MAPEL PAI atau PAI BP dan Budi Pekerti. Pada mata pelajaran ini kita akan membahas tentang zakat. Ya, zakat di sini kita bahas yang pertama yaitu mulai dari pengertian, proses, hukum, dan bidang-bidangnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita memasuki yang pertama yaitu definisi. Definisi zakat menurut atau dari segi bahasa atau secara etimologi yang pertama yaitu suci. Suci ini apa suci? Suci ini artinya memang ada suci dan ada bersih. Nah, mungkin kadang kita mendefinisikan bahwa suci itu hampir sama dengan bersih ya. Yang berikutnya yaitu tumbuh. Nah, tumbuh dan berkembang. Ada tumbuh, ada berkembang. Nah, mengapa zakat secara bahasa disebut tumbuh, berkembang? Karena memang kita ketahui bahwa dalam zakat ini kadang kita dalam mengeluarkannya selalu hitung-hitungan. Hitung-hitungannya seperti apa? Jadi kalau seandainya kita punya uang 10.000, kita berikan 1.000, maka uang kita kalau dari rumus matematika itu berapa? Yaitu tinggal 9.000. Tapi kalau kita punya 10, kemudian diberikan kepada orang lain, apalagi dengan ikhlas, maka kalau dalam matematika tadi itu hasilnya jadi 9 karena 10 kurangi 1 jadi 9. Tapi menurut matematika Allah yang di sini dikatakan bahwa tumbuh dan berkembang, apabila kita memberikan 1 kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya dengan 10 kali lipat atau 10 kebaikan atau 10 kali. Maka kalau kita punya 10 diberikan 1, maka hasilnya menurut matematika Allah yaitu berapa? 1 tadi yang diberikan dikali 10 dan sisanya tinggal 9. Berarti kalau 10 diberikan 1 maka jumlahnya jadi 19. Itulah matematikanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, yang berikutnya yaitu berkah. Karena kita ingin sekali hidup dengan penuh keberkahan. Hidup indah bila menjadi berkah. Kemudian beres. Nah, akan beres juga. Nah, definisi ini tercantum dalam Quran surat ke-30 ayat 39, surat ke-9 ayat 103, dan surat yang ke-18 ayat 81. Nah, ini semuanya itu berhubungan dengan apa? Dengan yang pertama harta kita. Kalau yang dikeluarkannya harta, kemudian jiwa kita atau nafs atau fitrah kita, dan kemudian perilaku atau budi pekerti kita. Yang berikutnya tadi secara etimologi atau bahasa. Yang kedua yaitu zakat menurut istilah. Secara istilah ini dalam bahasanya terminologi, yaitu apa? Kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi kadar harta kita berapapun yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik. Kalau orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Ya. Ada mustahik, kemudian ada muzaki. Dengan apa? Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Yang berikutnya macam-macam zakat. Macam zakat itu ada zakat fitrah atau nafs atau zakat jiwa, dan yang kedua ada zakat mal atau harta. Yang berikutnya zakat fitrah. Apa zakat fitrah? Fitrah itu dari segi bahasa apa artinya? Fitrah itu suci, itu sifat bawaan kita sejak lahir. Nah, jadi sejak lahir kita sudah dalam keadaan fitrah. Maka kalau ada bayi yang baru lahir, maka dia mempunyai sifat fitrah. Apa fitrah? Yaitu
suci, tidak ada dosa sedikit pun dan tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Kemudian secara istilah atau terminologi bahwa zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian hukumnya. Hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Untuk siapa? Wajib kepada kaum muslimin dan muslimat. Dengan mengeluarkannya berupa makanan yang mengenyangkan atau bahan makanan pokok yang ada di lingkungan itu. Itu contohnya apa? Contohnya kita beras, ya, beras. Dengan standar atau dengan besarannya 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, kemudian syarat wajib zakat fitrah. Apa sih syarat yang mewajibkan orang itu mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama beragama Islam. Wajib itu. Yang berikutnya yaitu adalah masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Jadi dia itu ada pada saat dia akhir bulan Ramadan. Jadi tanggal yang terakhir sebelum matahari terbenam dia ada. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang berikutnya yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi kalau seandainya dia pada malam Idul Fitri itu tidak sama sekali punya kelebihan makanan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, anakku sekalian, dilanjutkan landasan zakat. Landasan zakat. Landasan zakatnya yaitu yang pertama dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini silakan kalian anak-anakku sekalian baca sendiri ya. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini landasan dalil nakli ya, dalil nakli tentang zakat. Nah, itu. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, jadi zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min syair alal ba'di wal khurri wal zakari wal unsa was sogiri wal kabiri minal muslimin wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salat. Nah, itu jadi 2,5 kilogram atau 1 so kurma untuk gandum atau gandum jadi 2,5 kilogram itu pun atau 1 so. Jadi 1 so itu 2,5 kilogram. Untuk apa? Untuk korma atau gandum dan setiap hamba atau orang yang merdeka baik laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakan sebelum orang pergi sholat Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini memang tidak ada anak-anak, dewasa, remaja yang sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya kadarnya sama. Itu 1 sok atau 2,5 kilogram. Nah, kemudian anak-anak sekalian, waktu-waktu zakat fitrah. Yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, boleh. Yang kedua, yang penting sudah masuk bulan Ramadan, tanggal 1 boleh. Kemudian pada akhir bulan Ramadan boleh. Dan pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi sebelum imam naik mimbar untuk khotib. Ya. Sebelum khotib naik mimbar untuk melaksanakan khutbah. Itu boleh. Kalau sesudah itu jangan. Yang berikutnya manfaatnya yang pertama membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya.
Lah, luar biasa. Jadi supaya orang yang dia dalam posisi yang lemah dan tidak mampu untuk memberi apapun karena saking tidak adanya, kemudian dia mendapatkan bagian dari zakat fitrah, maka luar biasa gembiranya. Kemudian membersihkan diri dari sikap egois. Jangan sampai kita sikap egois kita selalu ada ya. Karena egois itu dampaknya luar biasa sekali ya. Maka jarang sekali orang-orang itu bisa apa namanya, bersama dengan orang yang egois. Karena orang egois itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Karena kalau kita ketahui, kalau pada saat Idul Fitri, Lebaran, orang lain sudah beli ini, sudah beli itu. Nah, maka kalau yang tidak ada, miskin itu karena dia juga punya pikiran, wah gimana caranya? Maka dia kemungkinan akan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan, yang tidak diperbolehkan oleh agama. Itu dengan melakukan sebuah kejahatan. Nah, yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Luar biasa. Jadi antara muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan mustahiknya, yaitu orang yang menerima zakat, akan hubungannya akan luar biasa erat. Nah, anakku sekalian, maka dari itu, ayolah pada saat bulan Ramadan kita jangan lupa bayar zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Yang pertama tadi zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa zakat mal? Yaitu zakat mal itu berasal dari kata malun, yaitu harta. Ya, jadi zakat harta tadi. Kalau zakat fitrah, zakat nafas atau jiwa. Kalau mal yaitu zakat harta. Nah, yang istilah-istilah yang berkaitan dengan zakat mal, diantaranya yang pertama nisab. Apa nisab? Yaitu batas minimal harta yang wajib kita keluarkan. Yang kedua haul. Haul itu adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Nah, kalau nisab itu batas minimal hartanya yang wajib dikeluarkan. Nominalnya. Batas minimal nominal. Kalau haul itu batas minimal waktunya. Kalau haul itu biasanya waktunya 1 tahun ya. Minimal 1 tahun, maksimal tidak terhingga. Kalau belum 1 tahun, maka dia belum haul namanya, belum memenuhi syarat. Yang berikutnya mustahik, tadi sudah orang yang berhak menerima zakat, dan ada istilah muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kriteria harta zakat. Kriterianya apa saja? Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Dimiliki oleh siapa ya? Oleh kita. Kalau bukan milik kita, maka harta itu tidak wajib untuk dizakati. Yang berikutnya, produktif. Produktif itu apa? Ya, produktif bisa menghasilkan. Yang berikutnya, melebihi nisab. Nisabnya tadi berapa? Kalau nisab harta emas, perak, nisabnya berapa? Kalau pertanian nisabnya berapa? Itu nanti harus melebihi itu. Kalau kurang dari nisab, maka kita hartanya tidak wajib untuk dizakati. Yang berikutnya melewati haul. Haul tadi sudah, yaitu batas minimal waktu. Jadi haul itu 1 tahun. Kalau belum genap 1 tahun, maka hartanya itu tidak apa? Tidak wajib untuk dikeluarkan. Berikutnya melebihi hajat atau kebutuhan. Jadi memang kalau otomatis lah ya, kalau sudah melebihi nisab, minimal kita sudah melebihi hajat kita, kebutuhan kita, karena saking banyaknya. Dan selamat dari hutang. Jadi minimal kita tidak punya hutang. Tapi kalau seandainya kita hartanya banyak, tapi hutangnya banyak juga, nah di situ memang kadang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, anakku sekalian, sebagai catatan, secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali jadi yang tadi yang berapa itu hasil pertanian tidak perlu setahun. Jadi hasil pertanian itu tidak harus haul, tidak harus tahun. Zakatnya setiap kali panen. Itu berubah bahan makanan mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Tanaman ditanam oleh manusia untuk binatang ternak digembalakan secara bebas. Jadi kalau hasil pertanian itu tidak harus menunggu haul. Itu 1
1 tahun. Yang berikutnya jenis zakat. Jenis zakat yang pertama yaitu peternakan. Ternak kambing, domba, sapi, unta, biri-biri, ya, peternakan. Kemudian pertanian, mulai kurma, anggur, gandum, apalagi padi dan lain sebagainya. Kemudian perdagangan, tahu mungkin perdagangan, emas, perak dan uang. Kemudian fitr atau fitrah, zakat tadi zakat fitrah. Kemudian harta rikaz atau harta terpendam. Terpendam itu maksudnya rikaz, kita mendapat harta yang terkenal mungkin dulu dibilangnya harta karun, harta korun. Kemudian profesi, zakat profesi, ya profesi kita, pekerjaan kita apa, mungkin ada batas minimal zakatnya. Dan yang terakhir yaitu zakat persewaan. Nah, anak-anakku sekalian, yang ini yang 1 sampai 6 ini memang sudah dari dulu. Jadi ini sudah dari dulu. Itu klasik. Dulu sudah ditentukan. Kalau yang profesi dan penyewaan ini biasanya kontemporer yang kemarin. Kemarin baru difatwakan. Jadi hukumnya zakat profesi dan persewaan mungkin ini karena kontemporer baru-baru. Kalau yang klasik ini sudah dari zaman dulu. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilaksanakan. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mengetahui yang namanya mustahik. Yang mustahik zakat yang pertama fukoro atau fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Apa amil? Fakir, miskin mungkin sudah tahu ya. Yang amil itu adalah orang yang mengurus zakat. Jadi panitia kalau kita ketahui itu panitia ya. Yang berikutnya mu'alaf. Apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Yang berikutnya budak. Budak itu hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada. Tidak ada yang namanya budak. Tidak ada yang namanya hamba sahaya. Kalaupun pembantu rumah tangga itu bukan budak. Namanya itu memang dia pekerjaan. Bekerja. Jadi pembantu rumah. Kalau budak itu memang dimiliki secara mutlak. Itu namanya budak. Yang berikutnya gorim. Gorim itu orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang. Saking banyaknya hutangnya sehingga tidak sanggup untuk membayarnya. Gorim. Yang berikutnya sabilillah. Sabilillah itu orang yang dalam perjalanan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya ibnu sabil. Nah, anak-anakku sekalian, nah ini tidak punya penghasilan sama sekali, punya penghasilan tapi tidak cukup. Petugas pengumpul zakat atau distribusi, kalau mu'alaf itu sudah masuk Islam, menebus diri, kalau budak berhutang, hutang penyambung hidup, sabila perang fisik membela agama, kehabisan bekal. Itu tentang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, mungkin ini anak-anakku sekalian, ini sebagai sebagai gambaran saja. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bersama-sama membahas lagi pada pertemuan yang berikutnya. Karena banyak sekali ini yang harus kita bahas. Mungkin sebagai perhatian kepada ada anak-anakku sekalian, dimanapun anakku berada, untuk sebagai evaluasi silahkan anak-anakku sekalian bisa membuka buku yang sudah diberikan oleh Pak Guru atau oleh saya di sekolah untuk sebagai bahan evaluasi. Dan nanti saat kita tatap muka, kita bisa dibahas bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum bil khair wan najah. Dan jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan kita dengan ingat pesan ibu yaitu 3M, dengan memakai masker, menjaga jarak, memakai masker kalau kita keluar rumah, kemudian menjaga jarak atau social distancing, dan yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.